Oke. Dan Gig semakin ramai lagi. Gig semakin ramai lagi di sini. Coba Om. Kita mau dengar dulu nih suara teman-teman dari Geek Farm nih. Let's go Gig, yang mana suaranya nih? Hey. Nah tuh ada memang suara ada semuanya. Oke lah kalau begitu Land of Dawn, waktunya kita akan menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan di game yang kedua antara Geek melawan Bigetron Alpha. Yep, setelah game pertama dimenangkan oleh tim Geek Fam kali ini, mereka pun membawa salah satu hero yang menurutku jadi hero-nya Rapture banget pas di MDL, membuat dia jadi sangat dipandang. Betul. Dan bisa dapat slot di MPL menurutku karena performanya pas pakai Franco itu, Aziom. Yes, karena itu sangat mengubah jalannya permainan ya waktu itu. Dan juga kemenangan pertama bagi GFM Junior. Iya. Oke, jadi tinggal Rapture-nya ini tarikannya bakal tepat atau enggak juga dengan Iron Hook-nya. Apalagi Vince kan berperan sebagai mid laner yang dimana otomatis damage-nya bakal besar banget untuk Vince. Oke, hanya saja kalau kita diambil kan ada Mansky ya biasanya kan menggunakan dari Franco-nya ya. Yeah. Sekarang Rupture udah ada juga di MPL-nya Rupture. Walaupun tapi gagal sepertinya untuk mengganggu ke area dari purple buff yang dimiliki oleh Max. Hanya saja Swan kali ini terus memberikan gangguan juga untuk ke arah dari monster jungle-nya. Ya Julian galak banget, dia langsung gerak enggak ke arah buff miliknya, tapi tadi nyebrang berasa kelihatan dari tim Bigetron Alpha juga sudah menyadari bahwa orange buff-nya hilang, udah dipakai oleh Julian, sementara Ki dan juga Max berusaha untuk membalas apa yang dilakukan oleh Maju ke area depan, dan Ki memilih untuk kabur, tapi dari purple-nya sendiri berhasil untuk diamankan. Waduh, nih belum nih. Coba kita lihat nih. Di area bawah sepertinya untuk Julian masih bisa mengganggu ataupun mengamankan ke arah satu orange buff yang dia milikin. Tapi Vince di bagian tengah dengan Selena-nya menjaga baris pertahanan dan juga Swan terus mengamankan ke area dari God Lane-nya. Udah ada sebuah tarikan dari Iron Hook tapi belum berhasil. Bahkan KYY kali ini Soul Bloom-nya ada guiding win maju tadi ke bagian depan. Belum bisa. Bisa lara connect dan memberikan waktu sangat banyak, membuang-buang waktu dari Ki untuk melakukan recall. Oh, dipancing untuk menggagalkan recall dan sukses. Iya, 2 kali gagal nih. 2 kali gagal. Lagi dan lagi gangguan terus terjadi. Tapi Ripo di area bottom lane udah tertrigger. Dia mengusir mundur bottom lane-nya. Ada Julian yang sempat untuk berotasi ke area bawahnya. Nah loh, ini dia Rupture harus segera diusir ya. Kalau tidak Iron Hook-nya akan membawa malapetaka itu untuk Max. Karena bisa aja purple buff-nya ketarik, bisa aja Max-nya yang ketarik. Karena untuk sekarang udah ada satu Iron Hook yang memang on point karena tubuhnya. Tapi untung ada satu Temple of Blade dan selamatlah sudah Max dari area tersebut. Defense tadi dikeluarkan, Rupture-nya masih berada di area tersebut. Tapi untuk turtle-nya menjadi milik dari Geek Farm. Yes. Wow. Yes. Dan itu pancingan yang bagus banget ya, memaksa untuk penggunaan dari Tempest of Blade sehingga turtle-nya bisa dengan aman dan nyaman masih tetap dipukul oleh Julian. Boom, Matt dalam bahaya di area atas dikejar oleh Rapture setelah maksimum charge connect. Rapture tinggal ngemelas hit, tapi Matt masih bisa selamatkan kabur ke area depan dengan ada flicker yang dikomit oleh Rapture. Mendapatkan satu Max, mencoba untuk membalaskan Max masuk ke area dalam. Dan pertukarannya adalah Max untuk Rapture. Dive dari Max yang menukarkan dirinya dengan Rapture tentu tidak sepadan. Itu bisa dibilang adalah miscalculation ya dari Max sendiri. Wah, Rapture, epic moment, montage, Max, dan juga ada Selena tadi datang on point, datang tepat waktu gitu loh. Oke, Yes. Rapture, 2 orang menjadi korban Anda ternyata di area goal ya. Yes, dan bahkan Golden di sini Swan-nya bebas banget untuk tetap memberikan extra pressure ke arah dari Matt-nya. Matt mau gak mau ini harus blok turret juga di bagian belakang meskipun dia bisa dorong dikit, tapi hanya mendorong. Sementara Kiminya masih stay di lane. Bahaya ya, dan kita bisa ngeliat kayaknya ini 2 lane di atas bawah udah bisa dimenangkan oleh tim Geek Fam. Terlihat bahwa Renvi-nya udah lebih cepat ngedapetin level 6. Dia ngebus ke area tengah, tapi dengan bisa Arrow dan Iron Hook yang tidak connect. Menyusul dengan adanya Bloody Hanky. Udah mengeluarkan dari circling eagle-nya dan satu persatu lock yang dimiliki oleh Geek Fam gak bisa dihindari. Kayak satu selesai, yang kedua muncul dan purple buff milik Max berhasil dicuri sementara di atas ada The Wave Dragon. Matt-nya tumbang tanpa daya flicker, gak bisa kabur lagi dari pengejaran tim Geek Fam. Wow, gue pikir Renvi dia recall dia akan kembali ke area dari lane-nya, tapi ternyata tidak. Dia bermigrasi ke atas, Om. Betul. Dia bantu dulu ke arah Swan, hilang sudah kali ini dari Matt-nya. Wow, ini pressure dari Geek Fam dapetin purple buff, dapetin juga point kill-nya, membawa mereka akan bisa ngedrive untuk turtle berikutnya.
Waduh, boleh-boleh nih Geek Farm nih buat ini. Galak Iya. sih, itu semua lane dihancur, diacak-acak sama Geek Fam masalahnya. Yes. Oke. Rapture-nya bebas juga kan buat bisa dapetin Iron Hook-nya. Ya, Atau bahkan Vince-nya. Abis itu arrow-nya juga bisa kena terus-terusan di momen yang pas. ini legacy kombonya juga boleh-boleh nih. Reload Malphation-nya langsung aja mengarah ke area Rupture. Tapi Rupture-nya dengan sedikit lagi darah tersisa berhasil langsung diamankan. Bahkan Swan-nya harus mundur, tapi Turtle-nya berhasil diambil oleh Julian. Dan Julian-nya dengan Quartz Shadow yang dia miliki, dia pergi dari area tersebut. Oke, setelah dapat Turtle, dia akan santai lagi. Iya, santuy-santuy aja, dan yang menjadi korban adalah Rapture. Satu roamer yang akan dijadikan tumbal juga, tapi Bigetron Alpha mereka berhasil at least mendapatkan sesuatu, mulai mengejar ketertinggalan network mereka dengan hanya perbedaannya hampir nggak ada nih dari Geek Fam dan juga Bigetron Alpha. Iya, karena Renvi juga bisa berperan sebagai initiator. Yap. Jadi kalau kita lihat di sini Geek Fam mereka sangat aktif untuk berkumpul secara berlima, sedangkan dari Bigetron Alpha mereka masih meninggalkan satu pemain yang berada di bottom lane yaitu Ripo. Itu dia tuh Om, itu dia tuh. Itu tuh bener-bener sangat mengganggu sekali. Tapi Bloodihannya barusan langsung aja masuk ke arah dari tubuh KYY. Udah ada Quartz Shadow, dual kembangkan dengan satu Shadow Kill langsung dikeluarkan juga. Riponya mengamuk, Demonic Force masih ada trigger yang bisa dilakukan. Yang bisa langsung dilompatin dengan adanya Ripo tepat berada di depan dua pemain dari Geek Buden. Iya, tapi Tempest Blade dikeluarkan. Renvi tertinggal di area belakang seorang diri melawan 3 member dari Bigetron Alpha, sementara di area depan Max mencari target yang lain. Renvi hadir, Matt pun juga. 5 member dari tim Bigetron Alpha bergerak, berotasi ke area mid lane dan mereka gagal untuk mendapatkan turret di area tengahnya. Geek Fam sekuat tenaga melakukan defense, gak mau memberikan gratis turret terhadap Bigetron Alpha. Wah, Panas sih fight-nya barusan. ya ketika Panas banget. poin kemenangan bisa dapat oleh Geek Fam, itu Ripo-nya masih laning. Ya. Begitu Ripo-nya gabung juga, kita melihat betapa chaoticnya situasi yang terjadi karena damage yang disumbang juga oleh Ripo ini besar. Nih langsung berasa bedanya, tapi Beatrix-nya again and again dengan Bloodihan yang dimiliki oleh pemain Geek Farm, dengan Bloodihan yang dimiliki oleh Rupture ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ada maksimum charge-nya yang memang kena juga karena tubuh KYY. Tapi di tengah Shadow Kill udah dikeluarin, dia pun pergi dari area tersebut. Abyssal Arrow-nya connect, Way of Dragon-nya, Rainbow-nya masih punya Purify, bisakah dia selamat di atas? Bukan, ada Jet Pundonya udah lagi kena karena Rainbow. Namun Rupture-nya tertinggal dari Reload Manipulation, bahkan Max-nya langsung membalaskan keadaan dengan Tempest of Blade. Divine Sword hilang sudah Rupture untuk kali ini. Counter inisiasi yang sangat manis dari Bigetron Alpha. Mereka nggak tinggal diam melihat pergerakan dari tim Geek Fam yang menuju arah mid lane, dan Purify yang menyelamatkan Rainbow berhasil untuk menarik perhatian dari Geek Fam, membuat posisi Geek Fam juga terekspos. Duh, nih tiap dengar suara Iron Hook kayak gimana gitu ya. Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Tapi project skill shot yang harus dihindari oleh tim Bigetron Alpha tuh banyak banget tau. Kayak ada maximum charge-nya Swan, ada Iron Hook, ada Abyssal Arrow, banyak banget. Tapi maju ke area depan Renvi sebagai inisiator langsung The Way of Dragon connect terhadap Matt Jackpot, disusul dengan adanya tim Geek Fam. Tapi Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Turtle sebagai balasannya. Oke, hanya saja sekarang Bigetron Alpha pun udah mengetahui kalau Rupture Bloodihannya udah langsung digunakan, Wave Dragon-nya udah digunakan juga. Namun dengan ada satu Iron Hook, dia yang narik, kita yang gregetan di sini, kita yang deg-degan ngelihat ya. Belum ada korban tarikan lagi. Yes, dan udah langsung ke reset lagi semuanya. Bigetron Alpha mereka back on the game dengan adanya Ripo tadi yang melakukan bantuan, memberikan damage dan memecah belah untuk arah dari tim fight-nya dengan Clock of Destiny dan juga Anti Quiras bagi si Ripo. Jadi dia selain daripada tanky, dia akan bisa menerima physical damage untuk Geek Fam. Karena dari Geek Fam di sini physical damage-nya lumayan banyak. Adanya Hayabusa dan juga adanya Chow. Cuman Chow-nya ini adalah wow, oke. Waduh. Selamat lagi nggak Purify, tapi Cycling Eagle-nya. KYY masuk terlalu dalam, udah ada satu Bloodihan, KYY berhasil didapatkan dengan satu Tempest of Blade. Mulai mengacak-acak di area pertahanan Geek itu sendiri. Satu area di area mid langsung dihancurkan begitu aja. Max-nya masih ingin lebih. Lompat ke sana kemari dengan Fin Voice yang dia milikin. Ini setup yang dilakukan oleh tim Geek Fam membuat Bigetron Alpha ke trigger langsung. Semuanya di-commit dan connect ke area tengahnya. Kayak cepet banget semua yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Sekarang net worth sudah dipegang oleh pemain Bigetron Alpha. 3.500. Dengan turret yang tengah dibuka oleh Bigetron Alpha membuat mereka semakin mudah juga menghunus masuk area jungle milik tim Geek Fam. Waduh. Abyssal Arrow, Iron Hook, lalu disusul dengan follow up, tapi Circling Eagle dikeluarkan. Ki nyaris saja bisa melawan inisiasi, tapi teman-teman terlalu jauh dan Ki pun tumbang. Itu kombinasinya sih. Sekali kena Iron Hook atau kena Arrow aja.
udah bisa dipastikan separuh HP lah minim hilang. Kalaupun nggak hilang ya udah tinggal nama aja tadi. Nih Raptornya boleh-boleh ya dari tadi ya. Bloodhound-nya, Iron Hook-nya memang on point dan Matilda berkali-kali. Entah itu memang nge-trigger dari ultimate-nya dikeluarin aja. Atau memang ya kena aja gitu udah. Iya, ini susah juga sih buat Bigetron Alpha. Kayak mereka nggak bisa berdiam diri di satu tempat terus-menerus. Mengingat adanya maksimum chance buat Connect. Tapi lagi dan lagi ada hooknya Connect area belakang. Ripo menjadi sasaran utama. Tapi Demonic Force dikeluarkan. Nge-trigger ke area belakang. Matnya yang tumbang malahan ketika Geekfam belum kehilangan siapapun. Mencoba untuk dikejar ke area depan. Max menuju ke area depan. Tempest Sobel dikeluarkan. Berfokus terhadap Vince dan juga Ranvi dikejar. Dua tumbang double kill didapatkan oleh Max. Waduh, Riponya coba lihat. Memang tadi ada beberapa short kill yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi memang belum bisa juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh Ripo. Karena Riponya tebel banget. Ada lagi satu real world manipulation dibuka oleh Rainbow. Tapi Abyssal Arrow-nya connect ke arah tubuhnya. Tidak ada follow up damage. Dan juga untuk pemain dari Kiva mereka harus set up ulang jauh lebih baik lagi. Ya itu mau gak mau juga sih. Dan bicara soal kombinasi yang dilakukan oleh Geekfam, tadi mereka sudah menarik ke arah dari Ripo. Yep. Cuman memang dari Renvin ini dia fokus untuk bisa mendapatkan mat. Jadi pilihannya dua, kalau tendang Ripo bisa tumbang tapi matnya free hit di belakang. Atau dapetin matnya, dan mat yang dipilih tadi. Cuman Riponya langsung bebas. Darahnya naiknya kencang lagi. Kencang banget itu. Ya ini mereka buka lagi nih, udah ngedapetin Lord, masuk ke area base-nya, masuk ke area jungle milik tim Geekfam. Dan nge-push 3 lane yang ada dari tim Bigetron Nova. Wah, ini kalau kayak gini bau-baunya Bigetron apa udah balik on the track nih Om ya. Betul. Bisa aja game kedua, namun untuk kali ini Rainbow-nya berhasil didapatkan dengan adanya tadi sebuah revive pun itu tidak bisa menyelamatkan karena dirinya. Dan pertempuran kembali pecah tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Geekfam. Mereka ditembak dengan maksimum charge. Ada lagi yang bisa langsung connect. Udah ada di biru passion dikeluarkan juga, tapi kayak masih begitu bebasnya. Selena berhasil didapatkan. Buat Renner ditembakin, snipernya nggak kena ke arah siapapun. Oh, Vince tadi connect Abyssal Arrow, dia berusaha untuk men-take down satu lebih mungkin dari Bigetron Alpha. Tapi sekarang Bigetron Alpha dengan ada 4 member ditambah 1 Lord, mereka percaya diri untuk masuk ke area inhibitor di area bawah. Lord dibiarkan ketika di area tengah difokuskan terhadap satu inhibitor berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha. Waduh, satu best turret berhasil diambil. Raptor ya masih level 10, akankah kali ini Iron Hook-nya bisa mendapatkan karena satu player. Ser. Jantung kita ya. Tipis, tapi dari goldnya ini udah mulai berubah. Bigetron Alpha mereka unggul hampir di 8.000 gold sih. Jadi untuk Geekfam-nya mereka harus lebih berhati-hati untuk memilih ya siapa yang akan ditargetkan. Misal ini Max ketarik juga, Rapture harus bersiap-siap untuk melihat minimapnya. Kalau nggak ada yang bisa nge-cover akan sangat sia-sia. Ya, tuh nggak kena tuh kayaknya tadi habis Iron Hook. Kena ternyata. Oke, Iron Hook pun nggak mendapatkan siapapun. Franco adalah salah satu signature hero dari Rapture. Dari 3 game yang dimainkan di MDL Season 5, 2 game diantaranya Rapture memakai Franco. Yep. Ya, itu mecahin telur mereka juga. Dan sekarang tim Geekfam maju ke area depan dengan adanya Ranvi berusaha untuk melakukan inisiasi ke area depan. Tapi Abyssal Arrow connect terhadap Rainbow bukan berarti bisa di follow up dan dibiarkan begitu saja. Bigetron Alpha mereka cukup puas dengan mendapatkan satu inhibitor di area top lane-nya. Sementara Geekfam mereka nggak mau overcommit untuk melakukan satu pick off atau punishment terhadap Bigetron Alpha. Waduh, ini udah agak sulit nih. Masalahnya Selena juga kehilangan satu center turret di area mid aja, itu udah pasti sangat sulit sekali. Oke, setelah mengecek dengan tidak adanya satu player yang berada di dalam area dari Orange Buff, tapi ternyata dengan sebuah trigger seperti itu malah langsung mendatangkan beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bahkan untuk kali ini kayak langsung selamat. Satu player langsung berhasil diamankan, Tempest Sobel dikeluarkan juga. Tapi rupturnya dengan satu pelatihannya di area yang berbeda, Matilda langsung menjadi korban. Raptornya dengan konsel dia mundur, dia berusaha masuk dan Julian yang menjadi korban untuk kali ini, Bude. Satu untuk satu, tapi tanpa adanya Julian agak sedikit gawat karena Lord juga sudah muncul. Dan pertempuran di area Lord akan semakin ngenakin Bigetron Alpha. Waduh, itu kebakar udah. Kena flame shot, ada reward manipulation, Rainbow-nya berhasil langsung dibalaskan. Terjadi balas-balasan point kill di antara kedua tim ini. Bahkan Renvi-nya mulai maju ke bagian depan. Akankah ada trigger lagi yang akan mereka lakukan? Karena udah ada efek knock up tapi nggak kena karena siapapun. Tapi Max-nya masih berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah lawan. Bahkan Ripo-nya kali ini langsung apalagi dengan Demonic yang dimiliki. Terus memberikan gangguan. Siapa lagi akan ngedes? Siapa lagi akan dihajar? Karena Ripo-nya terus-terusan mendapatkan sebuah kesempatan agar dia bisa mengeluarkan terus-terusan skill yang dia miliki. Ripo-nya selamat tapi tidak dengan pemain Geek.
Yes, Rapture dan Julian tertinggal berduaan. Sementara Big Headron Alpha, mereka memang kehilangan beberapa player. Tapi dengan datangnya Lord yang akan membantu mereka masuk ke area base, Geek Fam punya tugas yang sangat berat untuk melakukan defense terhadap Lord. Dan juga bahkan sekarang 5 member akan masuk ke dalam base mereka. Tempest dikeluarkan, Rapture-nya tumbang. Julian tertinggal seorang diri. Shadow Kill dikeluarkan untuk melakukan defense. Tapi tak sanggup untuk bertahan lagi. Dan Big Headron Alpha menyamakan kedudukan di game yang kedua. Wow, 1-1 Geek versus Big Headron Alpha. Itulah hasilnya untuk kali ini. Yes, bisa dikejar ternyata ya. Ya. Setelah mungkin di early agak bisa dipegang oleh Geek Fam. Yap. Itu di momen dimana belum kumpulnya Ripo untuk melakukan